faith, sweetheart. Making things turn out right. Yo, tes. Yang kuningnya tadi dari ini aja. Apa? Ini di belakang ada kuningnya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perkenalan dulu ya. Perkenalan, nama gua Haikal, umur sekian, makan kesukaan. Oke, setelah gua baca DM yang masuk sesuai yang kalian minta, nge-review motor R1M gua tahun 2020. Tapi gua nggak akan nge-review fungsinya. Gua nge-review seadanya gua aja ya. Oke, mungkin kita mulai dari depan aja kali ya. Oke, maklum lah ya, baru sekali. Kita mulai dari depan. Di sini yang paling kelihatan itu ada Ohlin FGR 300. Gua juga udah ganti quick release untuk kaliper ini aku satu. Yang dipakai di SBK ya? Iya, kayaknya sih di tahun yang sebelumnya itu udah pakai kaliper yang ini. Tapi kalau yang sekarang itu udah pakai GV4 MS yang ada kayak sirip-siripnya gitu. Nes, ini kan Apa? Ini kan daftar modifnya ada di HP gua. Oke, lanjut. Di sini gue juga udah make RNG Crash Protection. Ini fungsinya itu kalau misalnya kita lagi slide, itu nggak langsung kena dari shock depannya. Terus gue juga udah ganti disc brake ini merek TK Racing. Tapi sebelumnya gue udah make Brembo ini sebenarnya floating disc. Cuma karena memang gue totalitas dalam modif, gue juga ganti semua baut-bautnya jadi Proti titanium. Terus udah ganti velgnya merek Rotobox. Tapi gue special request dari One Tree, gue mau warnanya itu warna blue, jadi bukan warna hitam lagi gitu. Karena sebelumnya pada saat gue mau mesen velg ini, itu tuh gue nggak sabaran gitu. Makanya gue sebelum pakai Rotobox Bullet ini, gue sempat pernah, mungkin follower Instagram gue itu pernah lihat kalau R1M ini pernah pakai OS Racing yang di atas yang warna gold. Tapi karena setelah dateng barang ini, akhirnya gue ganti ke Rotobox Bullet. Terus kita lanjut lagi buat part berikutnya. Ada juga selang rem hell di sini. Kita juga udah ganti. Nanya bang, yang warna merahnya apa ya? Ini quick release. Jadi pada saat lu mau ganti kampas rem atau ganti part dalam rem ini, itu nggak perlu buka semuanya, cukup lu buka dari sini aja gitu. Dan minyak remnya itu nggak akan tumpah ya gitu. Terus masih ada sih sebenarnya di sini gue juga ganti radiator racing merek Taleo. Ini juga gue mesennya dari One Tree. Sebenarnya ini motor ini tuh dibangun sama One Tree semuanya gitu. Karena emang gue yakin One Tree bisa muasin passion gue dalam modif motor-motor gue gitu. Ini sponsorin One Tree ya bang ya? Enggak, semua bayar sendiri. Oh iya. Oke, kita ke depan sini ya. Ke depan sini, gue juga udah ganti spion gue itu model winglet merek Rizoma Stealth. Ya, meskipun gue jarang pakai spionnya gitu, gue lebih seneng untuk ngelihat spionnya seperti ini gitu. Dan gue juga beli ini winglet. Ini mereknya GP Carbon Winglet. Ini produk Thailand kalau nggak salah gitu. Yang gue juga sempat masangin di motor Honest tuh kayak gini juga. Kalau part-part karbon, ini ada sebagian yang udah karbon, tapi yang memang belum karbon itu tuh gue ganti karbon juga gitu. Seperti mana ya? Ini merek RPM Carbon. Terus kalau ini merek Lakomoto. Terus dan lain-lain lah, gue nggak hafal gitu. Terus kita berpindah lagi ke bagian mana ya? Cockpit lah ya. Ini Gale Speed. Gitu. Kanan kiri gue pakainya Gale Speed, tapi gue nggak tahu tipenya apa gitu. Di catatan gue sih ada, nanti gue
lampirin lah catatannya di deskripsi. ya di deskripsinya. Kenapa jadi gel speed bang, nggak Brembo gitu? Karena gue nggak mau apa ya, nggak mau belang. Karena biasanya kan orang pakai Brembo di sini, terus di sini pakai Aku 1. Nah, gue pengen di motor ini tuh satu merek kalau untuk handle-nya gitu. Terus ganti ini apa namanya? Enggak. Ya, handguardnya ini merek Lightech. Terus hand gripnya gue pakai Ariat. Terus untuk switch buttonnya itu gue pakai merek dari kalau nggak salah tuh Jet Prime kanan kiri. Yang kirinya juga pakai seperti ini. Itu. Ini switch buttonnya ini pengganti yang standar ya om? Ya, pengganti yang standar. Jadi semua menu yang ada di R1 atau semua button yang ada di R1 itu tetap berfungsi di sini. Gitu. Jadi tidak ada mengurangi fungsi dari button di R1 ini gitu. Terus kita lanjut lagi ya. Karena saking banyaknya. Ini juga merek Lightech. Apa? Tabung rem. Tabung rem merek Lightech. Lupa. Iya. Terus triple clamp kita juga ganti atas bawahnya ini merek Aima triple clamp dari Italy. Atas bawah kita gantinya. Bawahnya nggak kelihatan memang. Oh, dari situ kan. Gue lupa namanya, nanti gue taruh di deskripsi juga. Ini merek Lightech. Ganti dasnya. Ini keren, ada lampu-lampunya. Ini gue coba hidupin. Ini merek L2M atau I2M gitu. Ini yang Pro. Dan ini sebenarnya tuh bisa diganti-ganti juga untuk apa tampilan menunya. Belum coba-coba dari sebelah sini mungkin ya gue. Oh ini yang untuk race gitu ya? Iya buat race, betul sekali. Ini bisa kita ganti lah display view-nya dari sini. Cuma gue belum nyari tahu semuanya. Tapi nanti mungkin next kita bisa lebih ngulik lagi di bagian dash ini ya. Tutup tangki juga gue udah ganti merek Lightech. Ini quick release supaya gampang aja ngisi bensinnya. Biar Jadi kan ribet cabut kunci kan ya? betul gitu. Tapi tetap gitu kita tetap mesti matiin mesinnya lah waktu ngisi bahan bakar. Depan gua kira udah lah ya kalau misalnya. Oh iya, om. Apa tuh? Kalau ini suspension depan ini dia elektronik atau manual? Ini kalau FJR 300 ini udah manual. Why manual? Why manual? Peruntukan motor ini bukan balap gitu. Cuma katanya sih kalau manual itu lebih gampang untuk nyetingnya gitu. Oh, menghindari permasalahan. Betul gitu. Balik lagi, gue bangun motor ini bukan untuk balap, tapi memang passion gue pengen totalitas di modif motor. Makanya gue jadiin motor ini seperti ini. Kebetulan ada rezekinya ya. Alhamdulillah. Terus kita ke bagian tengah lah ya. Bagian tengah. Oke, gue dari sini lah. Bagian tengah, gue juga udah pakai RNG crash protection frame slider. Itu untuk menghindari adanya benturan di bagian blok mesin dan bodi segala macem. Tapi tetap sih sebenarnya bakalan kena juga karena ada winglet ini gitu. Tapi meminimalisir lah. Iya betul, meminimalisir. Terus ini juga ada botol. Ini sebenarnya jatuhnya tuh kayak murtad. Ini botolnya itu tuh dari produk Honda HRC. Oh, ya. Gitu. Fungsinya ya boleh tanya ke Ben lah fungsinya. Itu isinya apa sih om? Itu kalau nggak salah tuh air radiator. Oh kirain air minum. Bukan. Terus gue juga udah bukan ganti, udah make GB Racing Protection Crash juga. Itu buat menghindari yaitu blok mesin kena gitu. Terus gue juga pernak-pernik dari RNG ini. Ngecover tangki gua model WSBK ini. Tunggu gua lap-lap dulu ya biar mengkilap. Model WSBK supaya sebenarnya sih kalau misalnya gua dalam keadaan high speed, gue itu nggak nyerosot, nggak maju ke depan, jadi tetap ketahan badan gua di sini gitu. Oh, ini fungsinya buat nahan badan ya? Iya betul, gitu. Ini Brembo JP Billet. Itu untuk tabung bukan tabung gas, tabung minyak rem belakang untuk kaliper belakang gitu. Cuma memang jarang dipakai kali ya sama tukang-tukang modif di Indonesia gitu. Oh, jadi cari yang beda gitu. Jadi cari yang agak beda lah gitu. Terus di sini juga gue udah ganti
ya, footstep racingnya ini merek Lightech. Iya, merek Lightech. Gua nggak tahu tipenya apa, tapi nanti gua taruh di deskripsi juga. Ini apa namanya nih Om? Ini frame plug sebenarnya. Oh. Frame plug supaya nutupin ini aja sebenarnya, bolong-bolong ini biar agak kelihatan rapi lah gitu. Terus suspensi udah all-in. Bawaan. Kalau nggak salah ini, aduh gue lupa, nanti gue cek juga di catatan. Nah, ini nih sebenarnya yang masih agak nanggung. Gua ini sebenarnya pengen modif motor R1M ini tuh homologasi tuh dari USBK, artinya tuh yang mirip banget gitu. Tapi sayangnya waktu gua mau order knalpot USBK itu tuh nggak bisa, dari Koben juga nggak bisa, karena menurut Koben itu kalau misalnya mau mesen Akrapovic khusus USBK itu harus punya tim balap gitu. Jadi baru mereka mau ngejual itu knalpot, dan akhirnya Koben pun menyarankan gua untuk ya kita bikin aja lah ini mid pipe-nya agak nyondong ke belakang supaya lebih kelihatan USBK looks-nya lah gitu. Emang kalau USBK tuh kayak gimana sih bentukannya? Lebih kecil apa panjang? Nah, nanti ntar gua kasih contohnya di gambar lah ya, gambar. Oh iya. Gitu. Terus ini juga swing arm aluminium, ini merek dari Suter Racing, produk Swiss kalau nggak salah. Nah, mungkin orang-orang nggak akan nyadar gitu sebenarnya ini tuh produk Suter. Kenapa nggak akan sadar? Karena gue juga special request warnanya itu pengen warna hitam gitu. Karena biasanya orang tuh pakai yang warna silver produk Suter ini gitu. Nah, karena gue nggak mau terlihat Suter banget, gue pengen warnanya tuh warna hitam dan beda lah dibanding orang lain gitu. Ini juga udah gue ganti kalipernya. Kaliper ini Brembo P4 kalau nggak salah, nikel. Terus ini juga piringan cakram belakang juga gue udah ganti. Mereknya pun nanti gue taruh di deskripsi ya. Jok supaya lebih nyaman. Sebenarnya nggak nyaman-nyaman juga sih, lebih nyaman jok standarnya dibanding jok buat balap ini gitu. Tapi lebih gampang aja buka tutupnya karena nggak perlu buka ininya untuk lepas bautnya, jadi bautnya ada di atas gitu. Betul. Yang menarik tuh ini Om, dari tadi Om. Apa tuh? Nah ininya. Oke, kayak yang gue bilang tadi, sebenarnya sih gue suka nggak suka ya sama pegangan exhaust hanger ini. Karena menurut gue kelihatan kayak apa ya, kayak kaku lah gitu. Tapi mungkin ya ini tergantung selera sih. Ada yang bilang suka dengan exhaust hanger ini, ada yang nggak suka gitu. Cuma kalau gue sendiri pribadi tuh kurang suka karena ya harusnya tuh pegangannya tuh ke arah sini, gitu, ke arah sini. Jadi dari lubang ini ke arah sini. Tapi karena ini knalpot bukan USBK, makanya pegangan knalpotnya tuh lebih di depan posisinya. Nah, sedangkan untuk USBK dia itu lebih ke belakang, jadi makanya bisa PNP ke sini gitu. Jadi bikin begitu. sendiri lah ya, custom. Iya, akhirnya ya pokoknya ini dari mid pipe, dari exhaust hanger, apalah nyebutnya gue lupa gitu. Itu tuh custom gitu. Kalau untuk ininya gue lupa nyebutin tadi, mereknya itu Project One. Kalau nggak salah ini produknya dari One Tree juga deh. Gitu. Terus di bagian sini belakang gue juga udah ganti ini apa? Dudukan plat nomor, lampu sen. Itu kalau nggak salah merek, ntar gue taruh deskripsi lagi. Terus ini juga udah 3-in-1. Bagian sini ya 3D chainnya. Terus ini gear belakang yang karbon, merek Sera Karbon. Ini karbon. Karbon, iya betul. Kan gua kan Mr. Karbon kalau dulu dijulukinnya. Oh, iya. Gitu. Ini gua udah ganti juga merek Gilles Tooling. Ini sebenarnya sih protektor dari rantai aja sebenarnya. Tapi karena gua ngelihat biasa orang gantinya tuh karbon. Cuma karena gua ngelihat ini merek Gilles Tooling ini keren CNC-nya, makanya gua gantinya merek Gilles Tooling. Gitu. Terus apa lagi ya?
baut-baut dari semuanya. Baut semua udah titanium. Semuanya Udah titanium gitu. Ya mungkin ada sebagian kecil lah yang nggak gua ganti titanium. Sebenarnya ini juga kayak yang warna silver ini sih udah titanium gitu. Gitu. Terus ini juga kelupaan tadi, merek apa tuh? Lightech. Ya. Apa tadi lu bilang? Oh, handbar. Ya gue kepengen di endorse tapi nggak di endorse gimana dong? Yang kurang apa sih Om di motor abang nih? Dari depan sampai belakang itu udah gue ganti. Sebenarnya tuh ada satu barang gue pesen dari Superbike Unlimited, nama websitenya. Itu tuh Ecu Motek. Sebenarnya gue udah pesen. Itu PNP karena dipakai langsung sama WSBK. Itu letaknya tuh di bagian entah di sini atau sini, gue lupa. Gue udah lunasin, tapi sayangnya sudah 6 bulan gue nunggu tapi nggak datang itu Ecu. Akhirnya gue minta refund dari pihak website tersebut, penjual tersebut, si Superbike Unlimited gitu. Akhirnya ya sudah, mungkin di bagian Ecu doang sih sebenarnya kalau misalnya motor ini sisa kurang modifannya gitu. Tapi gue rasa udah cukup lah karena memang di Jakarta nggak mungkin juga gue untuk ngebut-ngebut atau willy-willy atau miring-miring. Oh iya, satu pertanyaan. Oke. Ini apa sih? Ini namanya data logger. Jadi kalau misalnya lu di sirkuit, dia nge-save data-data lap time segala macam dan lu bisa cari infonya lah di Piringannya juga gitu. kayaknya gitu. Tapi ini sih udah bawaan dari R1M-nya gitu, udah dapat ini. Oh, Gitu. Mungkin ada yang kelewatan ya. Tapi ya gua rasa itu udah overall dari modifan gua. Tapi Om, biasanya viewers tanya tentang holder HP. Holder HP, oke. Sekarang gini aja, gua ambil kotaknya ya. Nah, ini tuh bukan endorsan, cuma ya gua rasa gua juga harus bagi info lah ke lu pada gitu. Gua makainya tuh merek Quadlock. Gitu. Nah, Quadlock ini ya menurut gue ya seperti inilah tampilannya gitu. Dan menurut gue sih udah oke-oke juga sih untuk dijadikan phone holder di motor. Dari viewer gue ini, apalagi follower gue Instagram itu paling seneng kalau misalnya gue udah hidupin ini motor. Jadi kita cek aja lah ya. Oke. Nah, seperti itulah tampilannya. Jadi kayak gitulah suaranya, mungkin suara gua nggak kedengeran. Kita geber sekali ya. Boleh kasih lihat nggak Om anunya nanti RPM-nya pas naik turunnya pas lagi di itu. Oh, oke. Kita ulang lagi. Ada satu lagi yang kelupaan. Sebenarnya mungkin di Indo itu belum ada. Di Indo belum ada. Gua sebenarnya ada ganti DRL Lite ini. Jadi gue coba hidupin lah ya. Coba di agak jauh Nes. Ya. Fokusin di duanya ini. Jadi hidupnya itu kayak mata. Tuh. Kerennya lagi, Dia Bluetooth, jadi terkoneksi di HP dan gue bisa ganti warnanya, mau warna apa aja bisa. Cara hidup atau matinya bisa gue ganti-ganti juga gitu. Cobain dong Om. Oke, gue coba ya. Oke. Nah ini dia. Gue bisa ganti kayak misalnya startup animationnya ya. Ini ada yang rem up. Tuh. Lihat ke situ. Lagi Om. Difokus di situ ya. Oke. Ini yang rem up. Jadi dia mulainya itu dari Kayak bangun tidur gitu iya, ya. gradasi. Terus ada yang wipe in out kayak yang pertama. Gitu. Terus ada juga yang ngeliat, seolah-olah ngeliat.
Ini sih keren kalau malam. Oh, kayak ngeliatin gitu ya. Iya. Terus ada juga yang bling, ngedip-ngedip. Tuh. Oh iya, tinggal tambahin suara naganya. Mau coba yang lain lagi? Ada yang wing. Ini sih oke kalau buat. Oh ini yang wing itu ya? Iya betul. Kepakan sayap Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Dan ini ada step wipe seperti ini. Kelihatan nggak tadi? Coba lagi. Oke, ini yang step wipe. Nah, jadi nambah lama nambah Oh, yang terang. nambah gitu. Terus ada yang ini bukan. Bentar. Step wipe. Ini yang terakhir rainbow wipe. Tuh. Oh, pelangi gitu ya? Iya. Dan ini juga warnanya sih bisa gua ganti-ganti. Dari follower gue juga sempet nanya masalah helm, karena gue memang agak beda ya orangnya ya. Ini pun juga bisa hidup, apalagi kalau malam. Tuh, ini juga terkoneksi di HP gue bisa ganti warnanya, model lampunya. Mungkin nanti next vlog gue bakalan bahas ini helm juga gitu, supaya kalian helm kali ya. Kan banyak helm nih Bang ya. Oh iya bisa lah, bisa. Helm aja ya udah kita Oke. aja episodenya guys ya. Oke, ya gua kira segini aja lah ya review dari gua. Mungkin nggak terlalu nggak terlalu gua jelasin fungsinya seperti apa. Tapi lo semua gua yakin ya ada Google, bisa di Google, bisa cari semua info dari sana. Dan ya udah, gua akhiri. Terima kasih semuanya, semoga semuanya suka sama vlog gua yang kali ini kedua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.